Ngomong gue siapa sih? Kok jadi narasumber begini? Gue jadi kuasain Hongkong ini. Sebentar lagi Hongkong akan menjadi milikku. Hai semua, dengarkan orang-orang Hongkong. Gitu ya. Iya. Syutingnya nggak di sini, Bu. Nanti hari Minggu. Oh iya, lupa. Syutingnya nggak di sini. Iya. Ini podcast Podcast, kita. iya. Aku lupa bos, ini logo. Can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke juga. Terus? Bersama saya manusia seganteng sekecamatan. Iya. Dengan saya Wong Ganteng satunya. Dalam acara Oke. kita. Oh ya, saya mau memberikan hadiah ini kepada Mas Ardon. Ini adalah, tolong diterima pemberiannya. Dibuka dong. Ya. Nah, hadiah ini hadiah. Iya. Ini adalah emas ya. Jadi ini dilapisi oleh emas. Gua kasih spesial nih buat Mas Sandro. Gua belinya ini di ini Mas, di Sydney, Australia. Ini harganya sekitaran sekitar 4.000 US dollar lah. 1000 US dollar. Iya. Terus ini buat apa? Ini bisa dipakai untuk karaoke. Karaoke. Iya. Baterainya habis, dicas dulu. Buat nyanyi di rumah ya kan, di studio. Gitu ya. Ya, jangan lihat harganya, yang penting dilihat pemberiannya. Ini tikas apa tidak? Nah, gitu aja ya. Buat istri hiburan. Nggak sia-sia bawa kantong ajaib saya. Sama ini, masker. Ini terima kasih. Masker ini dari Surgical Filter Mask ya. Terima juga. Diterima juga dong. Saya terima nikahnya Anas binti Muhammad Kamit atau bin Comot Kimit. Oh, jadi gue yang jadi ceweknya ya? Soalnya gue pakai binti jangan. Aceh. Oke, kali ini kita podcast. Ya. Kita mau ngomongin apa nih kali ini? Sebenarnya ada beberapa kekhawatiran kecemasan Kecemasan, Iya, kegalauan kita kegelisahan. akhir-akhir ini ya. Betul. Tentang masalah kemarin sih dengar-dengar itu yang katanya handphone yang kalau tidak terdaftar dengan terregistrasi atau tidak ada PUK-nya ya. PUK. PUK-nya itu biasanya langsung di nonaktifkan. Nggak bisa dipakai. Ya, sebenarnya di Jakarta udah dari tahun 2014 gue udah dengar kasus itu. Ya. Gue udah dengar Itu pokoknya desas-desus atau Desas-desus. baru dilempar atau enggak. Jadi kalau misalnya gue tinggal di Jakarta, emang gue tinggal di Jakarta ya gitu. Kalau misalnya gue mau beli handphone black market, Iya. dia selalu diginiin, jangan lo, nanti kalau beli black market nggak bakal dinonaktifkan lo. Itu udah gue dengar dari tahun 2014 Betul. dan baru diaktifkan tahun 2020. Berarti sebenarnya itu adalah black market. Iya, black market. Jadi kalau misalnya lu beli kan, kalau jujur ya, memang beberapa toko handphone di Indonesia itu kalau tidak resmi kebanyakan itu barang second, karena udah banyak investigasinya kan. Ya, Jadi gue kalau nggak beli ke tempatnya langsung, gue nggak pernah percaya. Jangankan jauh-jauh lah di Hongkong, di Indonesia. Di Hongkong aja yang mesti aja lu beli ke Hongkong market itu handphone. Oh, ya. Gue pernah beli, disegel segala macamnya. Pas gue buka ada foto orang di dalamnya. Serius? Aslinya mantan gue tapi di Indonesia. Dia udah, loh kok ada ininya mas? Lo tuh kok ada orang-orang kayak orang Korea gitu lagi foto-foto. Gue balikin, dia bilang, no, itu baru kamu yang foto sendiri. Jadi gak boleh kamu dibalikin. Itu Hongkong. Apalagi Indonesia yang taraf keamanannya gue bilang pelan. Tapi sebenarnya HP itu, peraturan itu bukan kita yang dari luar masuk ke dalam kan, yang semua HP. Semua HP di Indonesia black market ya harus dihapus. Semua
Jadi IMEI itu tuh Iya. semua sebenarnya. Iya. Tapi nggak gini, kan yang kemarin gue dengar juga kan apa namanya kalau handphone dari luar negeri bawa pulang ke Indonesia kan kena pajak tuh. Ya. Itu emang udah dari kemarin-kemarin juga udah Oh, ada. udah ada, fix. iya kan? Memang. Tapi kalau gua Yang- pikir sih gini, nggak etis aja gitu kalau misalnya barang masuk itu diiniin terlalu digedein pajaknya. Karena jujur ya, Hong Kong, gua nggak bisa compare sih ya ke Hong Kong. Nggak bisa, bro. bisa, ya. Nggak bisa. Kalau compare sama Hong Kong terlalu Iya, jauh. terlalu jauh gitu. Kalau Bedanya kalau terlalu- ke laut muka lu jauh. Nah, Jadi kalau nyanyi nge-rap dong. iya, Muke lu jauh gitu. lagu Anjing. muka lu kayu, ya kan itu lagi kayu. Jadi kalau di Indonesia kan Nah. barang-barang itu kan begitu bebas ya. Ya. Apalagi lu kalau misalnya lu tahu nggak sih jual box-box bekas gitu. Misalnya lu punya box apa nih, ada misalnya lu beli handphone 4 biji, ada Nokia, Samsung segala macam boxnya lu jual lagi itu bisa. Di Indonesia? Di Indonesia bisa itu. Jakarta udah bisa dijual lagi, nanti kemudian dikasih ada yang baru-barunya dimasukin ke Masukin. situ. Yang black market tadi Iya. terus dimasukin ke situ, Iya. dijual 20.000, 30.000. Ya lebih mereka daripada beli. sebenarnya sih daripada itu sih. Jadi konteksnya itu gue nggak pernah percaya kalau bukan dari konter resminya. Dan tentang black market, kalau gue bilang emang Indonesia udah saatnya harus tegas. Jadi artinya sebenarnya ketika itu diributin bahwa PUK tadi atau nomor registrasi lah apapun mesti didaftarin dan ABCD, ya itu sebenarnya hanya untuk menertibkan Oh iya dong. Iya dong. HP-HP yang notabene-nya Iya. tidak benar-benar dari Betul. dari produsen atau dari company. Ya lu emang mau dapetin barang bekas terus dari orang? Nggak usah jauh-jauh dari handphone yang jelasnya banyak peminatnya. Baju bekas men. Oh ya. Baju bekas itu tau nggak sih lo, baju banyak teman-teman kita, kalau gua tinggal di Jakarta ya, dulu yang pasti ingat Tenda Biru Senen atau kalau nggak Pasar Pelumpang ya kan, Paul ya kan, di situ banyak barang-barang yang notabene dia bermerek Second. tapi second, Yes. terus dibikin baru lagi, dikemas lagi, dijual setengah harga milik. Wah, lo bisa bayangin deh ya kan, misalnya lo bisa punya celana Calvin Klein atau lo punya Ya. dengan harga yang benar-benar miring ya kan, ada yang di pasar. Itu gue udah sering pakai kayak gituan. Gue nggak kaget kalau untuk beli punya barang bagus bermerek begitu, karena tempatnya di Tanjung Priok udah banyak kayak gitu ya kan. Itu semua barang saya kan, bagi mereka itu sampah, bagi kita barang berharga kan. Nah kalau nggak ditegasin masalah handphone, gue rasa ya kita jadi kayak penerima sampah jadinya. Itu barang-barang yang udah BM ya kan gitu. Makanya kemarin ketika izinnya dibebasin, penjualan handphone dari segala macam merek bener-bener parah kan, gila tuh. Yang merek-merek HP Cina tuh yang atau Halilintar yang nge-close kan. Seakan-akan kayak handphone itu kayak bener-bener gini boy. Ketika lu punya handphone satu, ya kan, di dalam handphone itu sudah ada penyadap pasti. Ya kan, ini data pribadi kita kan ibaratnya. Lu lebih rela, kalau gue tanya lu pilih mana, kehilangan handphone apa kehilangan dompet? Tanya deh. Dompet lah. Dompet bisa diganti, bisa ditukar, duitnya bisa dicari. Kalau handphone, phone booknya hilang, data-datanya hilang, segala macam hilang. Ada bokepnya gimana? Stres kan lo? Enggak juga sih. Ya enggak. Ya kalau ada Iya, bokepnya. bokepnya kan bisa cari lagi. Oh iya. Bokepnya cari lagi. Kalau perlu kan nggak usah Iya. cari bokepnya. Oh iya. Nah, Kan langsung kan? oh iya. Mana sih? Iya. Gimana? Gua tuh Zaman sekarang, men. Gua tuh Zaman lupa. sekarang. Gimana? Nah, Oke. ketika lu kehilangan Data. handphone itu, maka data-data lu hilang. Dan Ya. secara nggak langsung, maka data lu hilang dan orang bisa nyadap dengan mudah. Dan itu banyak sekali penyadap-penyadap di handphone. Gitu. Betul. Atau aplikasi, contoh, misalnya lu punya apa? TikTok, TikTok, Facebook. WhatsApp. itu adalah penyadap semua, emang apa itu? Gitu kan. Jadi Jadi bisa Iya. orang tahu ya. kalau labelnya jelas, ada sesuatu kita bisa nuntut ke label perusahaan. Nah terus HP Chiang Hong, Blueberry, Chiang Mai, siapa yang mau tanggung jawab itu? Ya kan, siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Itu benar. Secara logika yang lu ngomongin benar. Tapi sekarang masalahnya adalah ekonomi di negara sana nih, negara kita. Kedua. Nah,
negara sana negara kita itu kan nggak kayak ekonomi kita yang ada di sini nih ini sekarang nih plus 852 nih. Iya. Bukan plus 62 tapi plus 852 kan. Ya memang secara nggak langsung Gimana? begini aja simpelnya ya. Kurang enak apa sih orang kita? Orang kita Kurang enak apa sih? Kita ibaratnya asal berapa banyak teman-teman kita dulu gua waktu di Indonesia gua tawarin ayo kita kerja di luar yuk, kita cari yang lebih baik. Jawabannya apa ya? Ini bos, yang penting punya motor cicilan sebulannya 1 juta, gaji sebulannya 4 juta, terus punya istri, punya anak, mau rumah kontrakan udah tenang kok. Dia nggak mikir nanti anaknya bagaimana sekolahnya, dia nggak mikir gimana kedepannya selanjutnya. Kebanyakan orang-orang di Jakarta, orang-orang yang kapital hidupnya ya, gue patokannya kapital dong. Kalau ngomong Indonesia berarti ngomong kapital, ya kan? Dan kebanyakan orang-orang di sana ya memang seperti itu pola pikirnya. Gak ada yang ngeras kayak Cina. Lu pernah nonton gak sih video-video Cina yang kadang nggak makan? Ya, mana, ya, ya Lu saya sampai ngelakuin gitu juga. Lu sampai nangis kan? Loh, saya di sini kayak gitu, nggak ngapa-ngapain. Iya. Bukan nggak ngapa-ngapain, biarpun gua tidur di kolongan, tapi saya bisa melakukan perubahan hidup gua yang lebih baik. Gimana? Ya, lu kalau nonton Cina-Cina gitu sedih gak sih? Sedih dong. Ada perasaan kayak tersentuh lah dikit lah. Karena biar bagaimanapun itu kemanusiaan. Tapi lihat bagaimana mereka bangkit. dari keterpurukan. Pasti, iya. Iya kan? Ya Karena- gila banget. Iya, makanya kalau misalnya lu hidupnya udah enak, lu tidak akan pernah kepikiran untuk bangkit. Tapi lu akan kepikiran bangkit kalau lu udah merasa lapar. Kalau gini, gua kerja 24 jam. Gua kerja waktu di Indonesia, gua kerja pagi berangkat jam 9 pulang jam 9 itu gua ngojek sampai jam 12. Bangun pagi lagi gua ngantar istri, pergi lagi yang pertama dulu istri gua yang pertama. Gua ngantar istri ya kan, terus kemudian kerja jam 9 malam, jam 9 malam gua jam ngojek lagi sampai jam 12. Setiap hari kayak gitu. Minggu gua jalan-jalan sama anak. Ketika akhir bulan gua kekurangan uang, gua nangis bos. Ya kan, gua bilang kok hidup sebegininya sih. Gua di orang Jakarta, tinggal di Jakarta. Kok susah banget rasanya gua hidup. Bagusnya gimana nih? Pengennya gimana nih? Kayak udah kerja tuh kayak lu tahu Trans 7? Gua kan di Trans 7. Kurang elit apa itu? Indofood kurang elit apa itu? Oh gitu ya. Denso kurang elit apa itu? Oh ya, Denso. Percuma. Lu punya gaji, tinggal di Jakarta, naik motor sedikit Ramayana, naik motor sedikit Matahari, Carrefour. Jalan ke sini duit udah habis, pertengahan bulan. Di sini bos, lu di rumah lu ada tisu berapa biji sih? Di Indonesia bisa punya rumah tuh bisa punya tisu aja udah keren banget. Di Jakarta lah maksud gua. Lu bisa di rumah lu ada tisu nganggur gitu. Seorang pakai buat pakai tisu gitu aja udah Oh keren di sini banget. tisu semua. Di sini ya makanya gue bilang di sini. Di sini tuh orang punya tisu itu kayak biasa kan. Di Indonesia orang punya tisu itu udah keren. Punya AC itu udah keren. Punya motor, punya mobil itu udah keren. Gitu ya. Tarafnya kita nggak ada yang keras soalnya. Ngomong gue siapa sih? Kok jadi narasumber begini kan jadi? Kan kita ngomongin email, lalu ngomongin masalah Iya, hidup iya, lu gua di Jakarta, panjang, nah itu. gimana? Curhat gua, Ya gua curhat, dengerin gitu. dong, kan bagus gitu loh. Jadi lu ngomong aja, gua main handphone dulu dah gua. Tas gua bagus loh. Aduh, Ya gitu ya. Iya. Biasanya selempang itu agak gede, Ya, sekarang begini ya. Begini aja, warnanya pink lagi gua. Gitu ya. Iya, seneng gua. Anjing. Habis curhat. Lu kok curhat? Lu yang curhat siapa? Kan gitu saya. Gua mau nanya nih. Eh, Kemarin Gimana? Kajari kan mau bikin maulidan Oh ya, meliburkan meliburkan. so gitu Maulidan, gua baca ya. komennya Nah, anjing tuh kan aku ya baca Iya, iya. komen. lu gimana tanggapan lu? Enggak gini loh, gini. Aku tuh mikir begini. Dia ya lembaga tuh itu ngumumin kan libur gitu. Iya. Biar anak-anak nggak pada datang ya. Iya, Nggak iya, pada iya. datang di hari itu Iya, kan. iya. Tapi begitu aku scroll komennya gila 600 loh. Dan itu komennya nggak nyambung ke arah liburnya. Iya. Saya nggak akan menyalahkan cara berpikir mereka ya. Iya. Cara berpikir yang komen saya nggak nyalahin. Saya juga nggak nyalahin yang ngeposting. Iya. Karena itu memang harus diposting Iya. daripada orang kecelek kan. Ya, informasi lah. Diposting. Tapi kenapa? Justru di situ keluar komplain, keluar begini, keluar begitu. Terus gimana? Kira-kira kita mikirnya kayak apa? Kalau komen yang bener kayak gimana sih komen yang bener? Kalau misalnya Kak jadi mau adain liburan karena Maulid Nabi menghormati ya kan gitu. Nah,
KJ mau libur, harap tidak datang. Apabila ada kepentingan darurat, tolong hubungi nomor sekian. Ya. Komen yang benar gimana? Ya udah, terima kasih Oh, atas terima kasih. informasinya. Ya, itu yang Kan benar begitu ya. ya kan, seharusnya begitu gitu kan. Iya. Kalau kita ngelihat ya sudah. Iya. Tapi ternyata di dalam kan nggak kayak gitu, guys. Komennya tuh kalau gue bilang apa ya? Kalau gue bilang langsung nyangkut ke kinerja, langsung Ya. nyangkut ke karena gini sih bos. Nah, ini yang perlu. Image pejabat kita tuh sudah hancur Oh. dari awal, dari di Indonesia dimanapun. Image pejabat kita tuh udah jelek banget, bahwa pejabat kerjanya Oknum begitu. ya? Oknum dong. Oknum kan bukan Oknum semua. dong, nggak semua Tapi lah. kebanyakan. Ya, kebanyakan. Gimana sih oknum tapi kebanyakan? semua. Nggak semua tapi oknum tapi kebanyakan. Udah lah kayak jadi kita ngomongin jangan ngomongin apa maksudnya oke lah oknum kan oknum tapi kebanyakan juga. Enggak, emang kebanyakan begitu. Kebanyakan. Nggak semua kan. Semua. Terus jadi image. Oke, kita bicara image. Tadi ngomong gimana image? Ya, image pejabat itu sudah hancur. Nah, jadi Ya kan, jadi ketika orang-orang itu sudah mulai tidak percaya lagi sama pejabat kita, mungkin kalau dari sisi oh itu kan Maulid Nabi, ya kan menghormati Iya. Nabi, ya silakan kalian juga kalau mau libur atau minta izin silakan Maulid Nabi merayakan gitu kan. Gitu. Cuman gue berpikir begini, kalau gue pribadi ya dari Iya, sisi iya. TKI lah ya, gue juga TKI. oh gitu. TKI. TKI dong. TKI ya. Terus Gue TKI dong. terus Kalau TKI begini, simpel gini aja. Lu kalau pengen libur terus kemudian lu nggak libur gitu, nah harusnya gini, ya lu kenapa sih nggak samain aja sama kita? Kalau mau liburan di hari Minggu, ya hari Minggu dong barangnya Maulid Nabi, bedanya apa? Ya gitu. Toh berarti tetap masuk. Oh iya dong. Oh. Pelayanan dong. Pelayanan tetap. Pelayanan dong. Nggak usah libur ya. Ya nggak usah libur. Diliburkan di Minggu. Iya kan Maulid apa? Oh banyak- bisa maulidnya bisa, di hari iya. itu, tapi diliburkannya tetap di. Iya. Saya Ya. seandainya nih, maaf nih, seandainya nih Nabi lahir terus kemudian dia ngeliatin, oh itu dia rela rela libur demi Dapat pelayanan pahala, itu. dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi pelayanannya dicuekin dong. Tapi pelayanannya jadi hancur dong. Harusnya kan ada pelayanan di hari itu. Kita nggak ada yang tahu kan, orang membutuhkan sekali pelayanan. Gitu. Bagaimana KJRI itu menjadi, kalau gue bilang menjadi sebuah momok atau orang tua buat kita. Nah, jadi bapak. Jadi bapak. Orang-orang ngomong katanya bapak Iya. sih. Nah itu sekarang kalau Orang-orang misalnya sih, bukan komennya, kalau misalnya komennya, wah enak ya lu libur. saya sih. Berarti kan ada ketidakadilan yang mereka rasakan. Rasakan. sebelumnya. Nah, makanya aku kenapa cara berpikir mereka itu kok begitu, sedangkan status yang mereka bikin itu adalah sebuah informasi. Iya. Tapi kenapa ditanggapi dengan komen-komen yang se-ekstrim gitu loh. Iya. Yang jam segini temanku tadi masuk jam 12. Jam 8 atau jam Iya. 9 kayak atau jam berapa jam bukanya jam Iya. 10 aku baca komennya kan. Jam 2, jam 3 aja belum pada selesai. Kan nggak nyambung guys gitu. Iya kan gue bilang Kita tadi. nggak salah, Iya. tapi saya nggak nyalain cara berpikir mereka. Artinya mereka itu mengungkapkan apa yang Iya, mereka salah. rasakan, kegelisahan yang mereka rasakan, dan harapannya kontenku dilihat sama mereka. Iya, gue juga berharap begitu, dilihat juga gitu. Siapa tahu gue udah jadi pejabat. Saya gua ngelamar pernah, Siapa tahu gini. wah, gua ngelamar pernah ditolak. Mungkin kali aja Pak Konjen itu Oh, iya, iya. banget. Iya. Jadi wakil Konjen. Anjir. Iya, kata gue Pak Tarno. Iya, Pak Tarno. Om. Jadi yang justru aku tangkap bahwa mereka komen itu kegelisahan. Iya. Kegelisahan yang harusnya sih sebaiknya ditanggapin oleh kajian. Iya, Karena jadi jujur apa namanya, memang ya kelas ditanggapin ya. ditanggapin dong Jadi harusnya. mudah-mudahan ditonton sih. Kita tuh kan berada di kelas menengah ke bawah nih, ya kan. Kalau berada di kelas menengah ke bawah kan seharusnya kan maksudnya memposisikan diri bahwa Ya udah pulang ya. Bye. Bye. Kita lagi podcast soalnya, terus memposisikan bahwa oh kita ada di sini karena untuk apa nih? nah masuk lu Masuk masuk. kita bikin KJRI, ayo. Buat apa ya? Buat keren-kerenan kali ya? Lu enggak. Ya buat melayani. Buat apa? Buat udah gaya-gayain aja, gaya-gayain kita ya, pakai baju keren ya, gaya-gayaan ya kan, Batik. sepatu. Pakai batik ya kan. Ada orang lewat, Pak. Ya, oke. Ya kan. Kita begitu gaya-gayaan. Anjir. Enggak, ini tuh buat lu tuh buat melayani Ya, gitu.
Jadi kegelisahan itu seharusnya ditanggapi. Ditanggapi dong. Nah, terus diperbaiki kualitasnya. dong. Karena kalau otomatis kalau sudah baik terus benar, nggak mungkin komen mereka akan seperti itu kan. Orang nanam padi pasti numbuh rumput. Orang nanam rumput tidak mungkin numbuh padi. Ya kan, setiap ada sesuatu yang buruk, pasti orang itu tanamnya rumput. Walaupun nanam rumput tumbuhnya padi. Ya gue tahu Hongkong BMI Hongkong lebih dari berapa orang sih di sini ya kan? Yang komentar 600 orang itu nggak sampai 1%-nya mungkin. Ya kan, cuman tetap aja biar bagaimanapun kalau udah Iya, hampir sekian sebanyak persen. itu yang tadinya love KJRI jadi hate KJRI. Oh begini tuh, kayak gitu. Iya, dan nggak ditanggapin sama sekali, dibiarin. Komenan itu ya memang ya gimana sih? Aku juga ngerti. Nggak ada counter attack atau tidak ada usernya mereka lah atau apalah yang mengcover, dan akhirnya akan ya udah sebegitu aja, komen aja, tidak ada dari sisi yang ini juga nggak dibetulin, yang dari cara berpikir di sini juga tidak dibetulin. Menurut saya sih sebenarnya setiap komen kan bukan masalah salah atau benar ya. Komen itu kan freedom speech, itu opini pribadi. Jadi dia ngomong tuh nggak ada masalah, gitu loh. Orang buang sampah nggak salah. Itu kan buang sampah namanya. Orang buang sampah nggak salah, asal pada tempatnya. Gitu. Dia buang opini pada tempatnya. Iya, itu nggak salah. Karena tempatnya di situ ya. Situ, makanya gitu. dia harus ngomong. Yang salah itu kalau buang sampah nih ke tempat yang salah, ya kan, nggak ada hubungannya ke situ. Dengan situ ngomongnya tiba-tiba ngomong yang ke lain. kita, misalnya ke kita nih. Ya kan? Lu pelayananmu nggak bagus, emang kita kerja apaan? Iya, makanya. Kita kan nggak kerja juga di Kita situ. nggak melayani siapa-siapa, kita hanya melayani istri kita masing-masing. Iya, gitu Pak. Pulang, iya mak, pulang ini segera. Iya. Kita mah Membuang sampah itu nggak jadi salah. salah. Yang penting pada tempatnya. Pada Dan itu tempatnya ya. Itu tempatnya. Buang sampah. Anjing. Om, tangkap om. Jadi kita bener, itu menurut saya sebuah kegelisahan gitu. Kenapa mesti arahkan seperti itu mereka? Kenapa mereka ngomong kayak gitu? Ya mungkin itu yang mereka rasakan. Kita nggak membenarkan nih. Kita nggak membenarkan dan kita tidak menyalahkan siapapun di pembicaraan ini. Yang terpenting adalah kenapa kok jadi kayak gitu? Kitanya jadi mikir kan. Yang tadinya nggak benci jadi benci. Ya makanya. Kayak kalau gue baca ini apa ini isinya kan? Kok begitu semua? Iya. Isinya tuh kayak wah bencian semua nih. Gue bacain gitu kan. Terus ya apa namanya ya, intinya begitulah, kok kesannya image pejabat itu kayak kok lu enak banget ya tiba-tiba begitu. Mungkin kalau dari sisi positifnya ya mungkin Bapak Konjen itu religi orangnya. Kan? Oh, kita harus menghargai Bapak Konjen mau sholat seharian nggak mau kerja. Oh, mau sholat aja demi Rasulullah, mau pahala gitu. Diliburkan kawan-kawan semua. Baik. Tapi yang di belakang sini ngelihatnya, oh kok begitu sih, cari pandangnya salah. Tapi seharusnya memang ya setiap kali namanya pemerintah lah ya, memang ada pro dan kontra sih gitu. Karena ya, apalagi yang cuma ruang kecil seperti KJRI, yang ruang besar di Indonesia aja kan banyak sekali. Ya kan, RUU Omnibus Law ada kan, itu banyak yang mendemo karena itu bisa menyengsara mensengsarakan. Iya. kontroversi tapi ya udah, yang penting mudah-mudahan ya ada yang nonton bahwa mereka komen karena kegelisahan. Mereka komen apa yang mereka rasakan. Tak akan mungkin kan mereka akan komen sesuatu yang tidak mereka rasakan kan, dan itu yang harus menjadi bahan kajian dan mudah-mudahan menjadi jauh lebih baik. Betul, harus karena setiap orang pengen mendapatkan hak dan fasilitas yang lebih baik. Pun aku rasa pun mereka seperti itu. Tetapi kembali lagi ya kan, kalau misalnya contoh lah, misalnya kita gini, kenapa dibilang jelek? Karena ada kompetitornya.
Oh, ada pesaingnya. pembanding. Pembanding. Ada pembanding. Lu masuk ke kantor pemerintah Hongkong. Ya, ada pembanding benar. Ngantri. Set. Selesai. Cet. Selesai. Tahu jebret gitu kan. Wah, selesai. Masuk ke situ. Set. Cek. Tunggu. Indah, no? Iya. Indah. Dimarahin. Digalakin, dicemberutin, dijudesin, suruh bayar, lalu kemudian ntar tunggu ya. Iya itu. Oh, jadi karena pembanding, mereka Pembanding. bisa membandingkan. Iya dong. Makanya timbulnya kayak gitu. Ini orang-orang pada main apa sih sebenarnya ini? Fokus ke sini, Mas. Oh ya, pokoknya ke sini, nggak fokus ke sana. Jangan. Ya, aku pikir orang-orang ini pada main apa sih? Aku kok bingung Kembali gitu. ke podcast. Iya. Lagi enak-enak ngobrol, lu pemecah konsentrasi aja lu mah. Orang ngomong gitu main apa? Kita aja ngomong itu lagi nanti gosipin orang. Ganti, padahal sebenarnya lu yang lawak, ngapain lu ngomong yang serius kan? Ya gua ya Iya. Kali ini geser kan? kali ini geser. Kali ini geser. Jadi gue yang serius ya. Ya itu kegelisahan gua. Iya kan kali ini. Habis dimarahin gini. Curhatnya di sini. Kan urusan yang serius kadang-kadang gua kan. Lu yang gua. Kok sekarang lu yang serius? Emosi gua, Bos. Emosi gua. Oh, emosi ya? Gua mau marah-marah, enggak bisa di sini aja marah-marahnya gua. Ya. Titit jancok. Disensor. Disensor dia. Tiga kan. Titit jancok ya kan. Jadi iya sih. Ya gimana ya, memang iya sih pembanding, nggak salah sih, bener. Iya, ada Yang lu pembanding. ngomong ini ada pembanding. Jadi karena ada pembanding maka mereka mengutarakan hal yang sama, padahal Iya. sebenarnya belum tentu juga sih. Tapi ya itulah kapasitasnya jatuhnya Iya. kan. Mungkin kalau seandainya ini terjadi di Indonesia, mungkin mereka paling baik fasilitasnya mungkin. Tapi kalau dibandingkan di dengan sini di sini, Nah. jadi kayak gimana ya, kayak ada sesuatu yang kayak apa ya, kayak kok gua balik ke rumah ya, kayak Nah, gitu. Pak. Kayak hal-hal menyebalkan kayak itu kayak balik ke rumah. Gak usah jauh-jauh lah, lu nyampe airport deh. Ya. Udah menyebalkan semua, image-nya tuh menegangkan, Ya. keras. Padahal kalau gua masuk ke ini Sini ya. kayaknya enak, enjoy, gue bisa pakai wifi, gak nakutin copet. Kok kayaknya ngerasa kayak, jujur ya kalau gue pribadi ya, karena gue lagi proses Hongkong ID, jadi gue kayak ngerasa kayak apa gue bawa ke sini, Bawa apa? keluarga. Tapi gue pikir-pikir juga kan gue Loh, keluarganya bukannya di sini. keluarga gue yang lain, Oh, kakak gue, ponakan gue, kayak bangun keluarga yang dinasti, lain. Bangun dinasti. bangun Ya? dinasti, ya kan. Gue rasa Seru bisa juga naik. ya. Seru bos, bangun dinasti, kuasain Hongkong ini. Sebentar lagi, Hongkong akan menjadi milikku. Hai semua, dengarkan orang-orang Hongkong. Gitu ya. Iya. Syutingnya nggak di sini, Bos. Nanti hari Minggu. Oh iya, lupa. Syutingnya nggak di sini. Iya. Ini podcast, Podcast, kita. iya. Gue lupa bos, ini logo. Gue berasa jadi aktor bos. Jangkrik. Di sini podcast, men. Iya, Bukan iya, syuting itu. Kok larinya ke situ, menjauh banget ke situnya. Ya maklum lah. Maklum. Baru mau di penyelesaian ya, baru mau sedang dalam proses syuting gitu. Jadi masih Masuk ke situ. menggebu-gebu ya. Sekalian promosi lagi. Oh, promosi. Jangan lupa rogo ya. Pastilah booming itu. Aku garansi deh. Iya, Pasti. insya Allah. Pasti. Itu main apa ya? Kita podcast ke sini. Oh iya. Bukan ke sana. Kan gue yang lawak. Lu dengar informasi baru belum? Apa? Kita ngomongin orang yuk. Ngomongin orang? Iya. Yo, pasti boleh. Iya. Orang apa nih yang diomongin? Tadi tuh bos, Tentang apa? yang tanah kapling bos. Gila, tanah kapling. Tadi ngomong HP, habis itu komentar, dan habis ini tanah kapling. Iya. Gila, Kita tanah kapling. ada berita yang menggemparkan dan Dunia mengguncangkan. persilatan kan? Dunia persilatan Sekarang bos. kan rogo. Iya. Nah, dunia Itu persilatan. tiba-tiba terpal tergelar Kelar. dengan rapi. Nah, Ya kan Jimmy. Salah siapa? nah, gitu Iya. ya. Kita nyari yang salah Iya. nih. Pendapat lu dong. Nah, Cari aman, cari aman. aku ditanya cari salah siapa nih ya. Jadi gimana ya nyari salahnya nih? Soalnya aku bukan hakim, aku juga bukan pengacara nih. Oh, iya. Jadi aku susah.
Oh, opini. Ah, Opini nah, lo deh, dulu. Opini lo. Bahasanya sebenarnya Iya. kamu bilang cari aman. Ya memang begitulah. Cari aman. Daripada nanti ini banyak yang ngehead lagi kayak Kak Jerry. Daripada kita banyak komenan-komenan yang TKI nggak salah. Yang berita juga nggak salah. Iya. Yang salah kita. Iya, Kenapa kita ngomongin? Yang salah kenapa kita omongin? Kita omong, nggak usah diomong. Semuanya nggak ada yang salah. Tapi gue Jadi pengen ngomongin. coupling ya. Sebenarnya saya pikir gini loh. Dikaplingin sesuatu itu dikaplingin itu sebenarnya menurut saya opini ya, yaitu udah sesuatu yang nggak pas. Kita nggak bicara itu sebuah kesalahan, tapi sesuatu yang tidak pada tempatnya tadi loh. Iya. Tidak tepat gitu. Tidak tepat itu dikaplingin terus kita gelar supaya orang-orang yang ada di situ nggak bisa menikmati tempat di situ, nggak bisa jalan di situ. Sebenarnya itu sudah nggak benar apapun resiko dan alasannya, karena itu public place. Iya, itu Jadi tempat itu ruang, publik. ruang publik ya. Ruang publik. Kalau ruang publik ya udah dibiarkan untuk publik, untuk siapa saja boleh pakai kan, untuk lewat, untuk jalan, untuk apa, Untuk perorangan. bukan untuk perorangan. Jadi sebenarnya menurut saya sih begitu. Jadi nggak ada, sebenarnya udah menggelar coupling udah nggak pas, itu sih menurut saya. Cuman nah ini lagi karena sesuatu itu nggak pas, kenapa mesti dinaikin gitu? Itulah hal yang nggak pas. Oh, maksudnya kenapa diberitain? Nah, kenapa dibikin berita? Atau Iya. kayak kita nih, itu udah salah kok kita omongin kan? Oh, kita mah nggak ngomongin, kita gosip. Oh, gosip. Digosok semakin sama gosip. Jadi kita sebenarnya gini, tujuannya itu bukan mau mengadu domba, Ah, tapi iya. mencari jalan penengah nih. Ya. Media, gua tahu lu nyari duit. Ya. Nyari duit lo kan. Nyari duit, ya. Ya dapat Ya, duit jadi- nih dengan ngompor-ngomporin TKI nih. Ah, dapat duit kan? ya. Itu namanya hot news. Oh, bad news is good news. Bad news is good news ya kan. Ah, bad Karena news is kalau nyeritain rogo itu cold news. Wah, ya. Call news. Nggak penting. Nggak ada Yang penting. impactnya. Yang penting duit. Iya. Aduh, Beritain duit, rogo nggak iya. penting ya. Iya. Itu kalau lagunya ada tuh lelaki kampret, lelaki bangsat. Dia nyari duit. Nyari duit gak Ah, apa-apa. oke. Yang TKI juga sama nyari duit. Nyari duit. Sama-sama Bisa- nyari duit. bisa. Udah gak usah pada repot lah. Nah. Yang salah KJRI-nya. Balik ke situ lagi kan. KJRI anjing gua dikirim gua lagi nih. Enggak gini, Bos. Gua pernah tiba-tiba jalan sama anak gue. Iya. Bawa kereta. Gua ngeliat mbak-mbak membawa terpal bolak-balik ke sana kemari. Iya, ya. Pada saat itu gue bilang dalam hati gue begini, ini nih yang jadi kotor Indonesia tuh, nama Indonesia begini nih, Ya. bawa-bawa terpal gelar sana sini, ini nih sampah gue bilang. Terus tiba-tiba gue berpikir begini, seandainya nih Ada ya. bapak-bapak yang duitnya banyak di sana, Ah, ya, ya ya. kan, ngasih ruang Nah, buat ini mereka, spesial. ya Kayak kan? basar. kayak sebuah aula gitu besar. Maaf nih, kan itu aja udah punya rumah di sana, udah bagus. Iyo, Udah, keren, gitu. keren. Naik mobil lah lagi. Iya. Tempat bagus lagi. Iya. Ini KJRI, kalau nyebut Jangan gua, disebutin bapak-bapak lah, yang di nanti atas sana. diditin ya, didit. Titit nanti di gitu. Nah, Kan. Kalau dua itu kan jorok. Jadi dikasih kayak tempat itu ruang, ya kan, aula besar. Kan ada yang namanya tuh Indo olahraga tuh namanya apa? Indosport. Bukan Indosport, dia ada olahraga untuk orang Indonesia main bola. Khusus, segala macam. apapun. Terus ada gitu kan. Difasilitasi. Iya, difasilitasi buat berolahraga, ya kan gitu. Dan misalnya kayak difasilitasi untuk lain-lainnya. Kalau gua rasa kalau mereka mau jadikan itu bisnis, lahan bisnis pun jadi bagus. Bisa. Jadi kembali ke mereka sendiri. Dia penguasanya soalnya. Penguasanya ya kan. Mereka sudah memonopoli apapun itu. Iya, kan? Jadi betul. KJRI bikin acara di situ di Victoria Park, ngundang artis, ya kan. Kira-kira banyak yang datang. Banyak. Gila. Ya kan, oh, ibaratnya. Kita diundang juga bisa. Iya, nah. jadi host. Ayo yang mau ngemcek ya kan. Karangan. Nah, misalnya difasilitasi sebuah tempat di mana mereka bisa berkumpul Nah. dan diberikan tindakan tegas kepada orang-orang yang menghalangi fasilitas umum. Nah, Ya kan, demi nama baik kita, demi ketertiban kita, demi kesehatan kita, ayo pindah ke sana. Ya kan. ayo Ibaratnya direlokasi.
Kayak Pak Jokowi Iya, merelokasi itu. Wah, Pak Jokowi keren Eh, pokoknya. Gila terus. Pak Jokowi keren. merelokasi pasar. Iya, Merelokasi pasar tanpa harus ribut-ribut. Tuh. Dipindah ya kan. Terus ke sebuah tempat di mana mereka punya komunitas di situ Sendiri. berkumpul. Makanan apapun ada aktivitas. di situ. Iya, misalnya Close hanya untuk orang iya, Indonesia. hanya orang Indonesia ya kan berjualan ya udah maaf nih makasih ya gitu aja. Pakai koin, pakai apa semuanya kan Iya, bisa. Itu iya, bukan bisa, uang, iya. barter kan. Apa aja Apa mau. aja? Makasih banyak ini. Gitu. Kan gitu. Sistemnya barter. Iya. Kayak di Jawa Tengah itu duitnya ditukar dulu sama kayak bambu-bambu apa itu kan. Nah, kalau transaksi kan Oh. itu digunakan transaksi. Kalau di sini misalnya di foto apa? Ini cuman kayu. Kan Iya. bisa juga. Oke, benar tadi difasilitasi. Tapi nggak juga cuma Kasih sampai di ruang. situ ya kan. Jadi situ tuh kayak udah lengkap ya kan, ada segala macamnya. Intinya kan semua bisa dimonopoli ya. Ya, Kembali bener. biar bagaimanapun Dapat juga kan jadi ada bisnis. bisnis pro sama kontra. Kalau misalnya gue kasih pendapat, ada yang pro ada yang kontra ya kan. Pasti Ya, boleh cuman sah. ya cuman kalau ini kan opini ya kan. Gue tidak merasa pintar. Cuman setidaknya mungkin itu jalan keluar. Ya. Ada atau mungkin dulu Kak Jerry pernah bikin itu, mungkin lo nya aja belum datang begitu Bisa kan. jadi. Bisa jadi ya gitu. Cuman ya daripada mereka ngempet di pinggir jalan bos, Ya. daripada mereka ngempet di trotoar bos, Ah, ya gua nggak ngomongin yang dagang ya, gua ngomonginnya yang punya ngempet di kuasa. trotoar, ya kan, duduk di situ di pinggir-pinggiran gitu kan, gitu. Kenapa nggak difasilitasi? Tapi kembali lagi bahwa rezeki orang itu udah ada yang ngatur, semuanya masing-masing. Gua mah cuma opini doang. Intinya kembali ke bapak-bapak kita, karena dari dulu begitu sih Mas. Nggak pernah geser ya. Nggak pernah bergeser, begitu aja sih dulu dari dulu. Banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor gitu, jangankan orang Indonesia yang ada di orang Hongkong aja nggak bisa ngeberhentiin kita. Iya. Gitu udah berapa kali digerebek, udah berapa kali diapa? Diangkat tetap aja. Jadi memang iya sih. Ya mudah-mudahan lah ini hanyalah sebuah kegelisahan yang kita omongin. Ya mudah-mudahan kegelisahan yang kita omongin itu bisa menjadi bahan kajian ya. Syukur sih. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya bisa menjadi berkah, sakinah, mawadah, warahmah. Gitu ya. Iya. Sah. Sah. Anjir. Gua juga sebenarnya ya dari awal kita membuat podcast ini juga kan awalnya mau menceritakan keresahan-keresahan. Ya. Karena beberapa kalau kita speak up di demonstrasi, orang-orang wah itu iya kali didengar, paling dilihat sampah apa Iya. itu di situ gitu. Iya. Iya, karena gue pernah pada di posisi itu bos ya kan. Pernah di situ ya. Iya, begitu itu ternyata. Gue nggak mau kita demo. Nah, gitu ya. Tadi sampah-sampahin ya kan. Terus atau Jadi, misalnya jadi bagian dari mereka juga nggak etis juga, karena ketika lu berusaha membela rakyat, lo kan habis tergilas. Ya. Siapapun itu. Lu berusaha ngebela kaum bawah, pasti kan tergilas sama yang di atas yang punya banyak duit, yang punya banyak kepentingan. Tapi biar bagaimanapun juga emang kekuatan kita cuma di ngobrol sih. Iya, kita bisa apa? Apa sih bisa ngobrol doang. Kita ngobrol dan mudah-mudahan obrolan Nggak kita ditangkap, eh, nggak ditangkap dan hilang. Kesian anak istri. Iya. Kita ngobrol dan mudah-mudahan ngobrol ini bisa jadi bahan pemikiran. Ngobrolan kita itu bisa ya yang bagus boleh dipakai, yang nggak silahkan dibuang. Iya. Apapun ceritanya, kita hanya menceritakan sebuah kegelisahan. Betul. Dan kapasitas kita juga kapasitas kutuber ya. Iya. Nah, ngobrol ada platform Iya. kita pakai. Ya, Dan kalau penontonnya banyak kan? ya. Dawet. Buat kawan-kawan yang kepengen ikutan podcast sama kita, Ya, boleh. hari Sabtu ya, bos ya. Nah, Kita podcast hari Sabtu ya. hari kalau bisa Sabtu itu agak malam dikit sih. Kadang istri jam 6 mau kerja. Oke lah, pokoknya Sabtu agak malam deh. Jam berapa malam dikit? Ya jam setengah 8 gitu. Jam setengah 8 ya. Ya jam 7 Jam setengah 8 lah ya. lah. Ya, jam setengah 8 sampai jam 8 kita bikin podcast buat Siapapun yang mau yang mau gabung, gabung, yang mau ikut. dan kita batasin cuma 2 orang ya maksimal.
Ya kalau nggak bisa di Sabtu itu kan Sabtu depannya. Ya, jadi Intinya tetap kita agendakan kita agendakan dua orang orang per boleh. sekali podcast ya kan, kita akan bahas berbagai macam pembahasan yang menurut kita tuh penting. Penting. Ya. Dan ini Kajian. isinya jok-jok aja. Kita juga nggak akan terlalu serius ngomong-ngomongin masalah yang Berat. berat-berat gitu. Kalau Karena kita bukan politikus ya. bukan politikus, kita hanyalah dua orang gembel yang nggak jelas. Victoria Park. Apalah kita ini ya. Gitu lah. Yang penting kita ngomong, membicarakan sebuah kegelisahan, terungkap, terlepas nanti mau ada tanggapan, mau ada hal silahkan, dan kami tetap akan ada di sini. Kita tetap akan bikin acara dan teman-teman yang mau ngomong, menyuarakan, Iya. memberitakan sesuatu, silahkan. Jadi intinya tidak ada yang bisa menghentikan kita, Bos. Yo ya, Kecuali angin topan. Typhoon. Typhoon. Itu kadang aku berangkat juga. Kalau T8, Oh ya, 12, Typhoon harus berhenti podcastnya karena saya akan nge-vlog sendiri. Oh iya. Ada lagi bos yang bisa memberi kita bos. Apa? Izin istri. Oh ya betul. betul. Oke, itu saja podcast dari kita. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dirasakan dan menjadi manfaat buat kita semua. Oke, Sarangnya. bye bye. Sekarang